Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 42514-211. Perkenalkan, saya Fatma Mutia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 198 Jakarta kelas 8C dengan tema sholat gerhana, sholat istiqo, dan sholat jenazah. Silakan, yuk kita menyaksikannya. Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Ada yang belum? Kok belum sih? Udah ya, harus sarapan. Kalau pagi-pagi itu sarapan. Kenapa? Karena energi kamu tuh di sini semua. Kalau kamu nggak sarapan, nanti lagi saya terangkan tertidur, ya kan? Ya, oke. Sebelumnya sudah baca doa? Belum. Kita mulai dengan doa dulu. Silakan Ozil pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah siap semua, kayaknya mau belajar ya. Ibu mau lihat tuh di bawah kalian ada kolong-kolong sarang-sarang nyamuk. Apa ada sampah-sampah, tolong diambil dibuang. Ya, kalau ada dibuang dulu. Dibuang ke tong sampah ya. Nah, itu ada tuh, buang dulu biar kita belajarnya nyaman. Ya. Ibu. Udah? Kalau begitu Ibu absen dulu ya. Ya, buang sampahnya nak ya. Ini kelas 8C ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Siapa? Fahmi, kenapa dia? Dia doang ya? Cuma satu ya? Hari ini tanggal berapa? 9 apa 8? 9 Oktober. Si siapa tadi? Fahmi ya? Fahmi Webisena. Dia doang ya? Sama?
Andini. Andini apa dia, kenapa? Hah? Sakit juga. Siapa lagi? Udah, 2. Oke, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Temanya apa? Hah? Sholat, gerhana, istiqa, dan sholat jenazah. Itu bab berapa? Bab 4. Udah baca belum di rumah? Serius? Betul. Ya, oke. Ntar lagi ada pertanyaan nih, tapi kita nonton dulu ya tentang gerhana ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nanti setiap kelompok harus ada salah satu perwakilan yang jawab setelah kamu nonton video ini ya. Ya, kita lihat dulu. Nah sekalian, sekarang kita nonton tentang gerhana matahari. Nanti kalian ambil suatu kesimpulan atau jawab pertanyaan yang akan saya ajukan nanti. Setiap kelompok ya ada perwakilannya. Kita nonton dulu. Nah. Jadi itu matahari mengelilingi bumi ya. Silau nggak? Sedikit ya. Nah, setiap peredaran bulan baru Iya. Selesai ya? Oke, sudah selesai. Sekarang setelah kamu nonton video tersebut, ada beberapa hal yang akan ibu tanyakan ya. Nah lagi kita ada PPT lagi ya. Jadi ini penyegaran ya kan, biar kamu lihat, oh ini nih apa sih, pemanasan ya. Kalau orang senam ada pemanasan ya, nonton gitu ya. Kalau olahraga kan ada disuruh apa, gerakan-gerakan apa ya gitu. Kenapa? Ada sampah, buanglah. Apa? Bukan, kantuk. Siapa? Nah, berdasarkan rencana pembelajaran
dari ibu sendiri ya. Ini kita kan udah nonton tadi tuh. Apa yang sebaiknya dilakukan umat Islam ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, dan mengapa kita melakukannya? Apa yang seharusnya dilakukan umat Islam ketika terjadi gerhana? Ayo, katanya udah baca buku di rumah, udah lihat video tadi. Tadi kita nggak bahas masalah ini ya, masalah proses terjadinya gerhana, enggak, karena kita bukan ilmu, bukan pelajaran IPA, ya kan? Kita bahas secara spiritual keagamaan. Ayo, tolong jawab, tolong berpikir, kenapa? Apa yang kita lakukan kalau terjadi gerhana? Kamu bisa melihat kan secara pengalaman pribadi kamu, orang-orang di sana kalau jadi gerhana apa yang dilakukan? Ya, jangan terpaku dengan buku, tapi terpakulah dengan pengalaman kamu. Apa? Kok belum connect sih? Halo, pagi-pagi masih seger loh. Kenapa kelompok ini? Jangan kalah dengan sebelah. Ya, silakan Fatimah. Mengungkapkan pendapatnya dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 3. Oh ya, silakan Fatimah. Bagaimana pendapat kamu? Jadi saat terjadinya gerhana matahari atau bulan, sebaiknya kita sebagai umat muslim harus melakukan sholat gerhana. Nah, Ya, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. nah, wah mantap nih. Ini kelompok 3 mantap nih ya, diwakili sama Fatimah ya. Sudah menjawab pertanyaan dari slide video tadi ya. Radel, Alika, saya pikir pasti punya jawaban. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin Fatimah inspirasinya ya. Terima kasih ya kelompok 3. Ya. Kemudian 2 lagi pertanyaan. Untuk kelompok berapa nih? 2. Kenapa kita harus sholat gerhana? Ya, padukan dengan pengalaman kamu. Orang di sekitar kamu tuh, kenapa sih ke orang-orang, para ustadz, para kiai, para banyak orang yang nggak semuanya sih, maksudnya nggak semuanya orang-orang yang bergelar ustadz, semuanya masyarakat tuh kalau lagi sholat sholat gerhana dia sholat gerhana. Kenapa? Oke, kelompok 2 ya punya jawabannya. Kenapa kita harus sholat gerhana? Karena kita menginginkan pertolongan dan perlindungan dari kekhawatiran terhadap gerhana. Karena kita memerlukan pertolongan dan perlindungan terhadap gerhana. Nah, apa itu yang akan terjadi? Apa yang kekhawatirannya seperti apa? Nah, kekhawatirannya seperti apa? Apa yang kamu khawatirkan? Sementara sebagian orang ada yang selfie, ada gerhana selfie, ya kan? Datang berbondong-bondong, udah kayak apaan? Pameran apa ya kan? Nah, tapi sebagian orang takutnya kenapa? Khawatirnya kenapa? Cari perlindungan kenapa? Ayo Ozil. Hal yang tidak biasa dilihat orang-orang. Hal yang tidak biasa dilihat, makanya dia selfie gitu. Jadi takut. Belum menemukan jawaban. Apa sih ngomongnya? Sedikit lagi. Kalau siapa? Ihdan. Ahdan. Apa Dan? Kalau menurut Ihdan, Adan apa? Ahdan namanya ya. Ibu ini kan kayak fenomena gitu ya, Bu. Oh. Kayak takut, khawatir sesuatu, apa ya ngomongnya ya? Bentar pikirin dulu. Apa ngomongnya? Suatu hal yang buruk terjadi gitu. Yang buruk terjadi. Takut sesuatu hal yang buruk terjadi. Contohnya apa? Kayak gerhana itu kan kalau dideket-deketin tuh bisa bikin mata kenapa gitu ya katanya ya. Itu bukan ya? Enggak, belum masuk. Ini kan kita bicara tentang alam, tentang fenomena alam. Khawatir berarti tentang
hal buruk. Alam. Jadi apa? Yang kamu takutkan apa? Ada jawaban di kelompok 1 apa? Tadi teman kita menjawab sholat gerhana itu karena bentuk kekhawatiran dan bentuk ketakutan yang akan terjadi. Seperti apa yang dimaksud teman kita ini? Yang bisa jawab? Menurut saya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian, Apalagi? kecelakaan seperti kecelakaan gitu. Apalagi? Ada yang bisa jawab lagi? Musibah. Musibah, benar, musibah ya. Oke, jadi jawabannya ada. Nah, anak-anak sekalian kan ditemukan tuh jawabannya. Kelompok 1 udah menjawab, kelompok 2 sudah, kelompok 3 kebalik ya. 1, 2, 3. Berarti kita kasih apresiasi untuk kalian semua dengan tepuk tangan. Ya. Oke ya. Nah, ini tambahan dari Ibu. Tambahan dari Ibu. Sholat gerhana itu sholat yang dilaksanakan karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari sholat kalau gerhana bulan khusuf ya. Nah, kenapa umat Islam itu harus melaksanakan sholat gerhana? Yang pertama, dia ada 2 faktor. Karena takut, kekhawatiran, boleh, itu diungkapkan oleh Akila tadi. Terjadi musibah, hal-hal yang tidak diinginkan sehingga alam ini menjadi berguncang. Karena kekhawatiran banyak ya. Makanya kita memohon kepada Allah agar alam ini baik-baik saja dan bersahabat dengan manusia. Yang kedua, kita mensyukuri. Kalau orang-orang selfie itu kan, kenapa dia lihat? Oh, bagus banget ini gerhana ini, apa tuh? Adanya apa? Kayak apa dia bentuknya? Gerhana matahari dia kayak apa dia? Cincin tuh bentuknya gimana? Bulat, terus indah. Dengan indah berarti kita bersyukur. Nah, itu berarti bentuk kita bersyukur atas kekuasaan. Nah, dia ada 2 faktor, faktor positif dan negatif ya. Dan itu makanya dasarnya sholat gerhana, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan penjelasan. Oke, baik anak-anak sekalian, kita lihat penjelasan sedikit di PowerPoint Ibu tentang ketiga sholat sunnah yang harus kita laksanakan ya. Di sini temanya sholat istiqo, gerhana dan jenazah. Nah, kita lihat ada beberapa tujuan pelajaran di sini. Yang pertama adalah kalian harus bisa menjelaskan pengertian dan tata cara ketiga sholat tersebut: sholat gerhana, sholat istiqo, sholat jenazah, serta menunjukkan sikap khusyuk. Khusyuk itu fokus dalam melaksanakan sholat tersebut. Berarti prakteknya ya. Mungkin prakteknya nggak sekarang, bisa minggu depan ya. Oke, kita ini nggak ada kan Genzi begini ada yang terbang-terbang. Ini kan PowerPoint zaman saya ini, milenial. Nih, kita bahas sholat gerhana dulu. Sholat gerhana ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana. Hukumnya sunnah muakkad atau dianjurkan ya. Tata caranya 2 rakaat dan setiap rakaat ada 2 kali ruku dan 2 kali berdiri ya. Bacaan sholat lebih panjang. Setelah sholat imam memberikan khutbah tentang kekuasaan Allah. Jadi wajib, dia hampir sama kayak sholat Jumat, ada khutbahnya juga. Sama sholat gerhana, sholat istiqo ya. Oke, itu sholat gerhana. Kemudian sholat belum ini ya, kita balik dulu. Sholat istiqo. Sholat apa? Sholat istiqo, sholat apa? Sholat minta. Kenapa kok mohon hujan? Karena terjadi musim kemarau, kemarau panjang, kekeringan, apalagi
paceklik selama bertahun-tahun, petani rugi, ya kan? Ya, polusi segala macam. Akhirnya maka kita mintalah hujan melalui sholat istiqo, gitu ya. Nah, dianjurkan, disunahkan di tanah lapang. Sholat ini juga sama, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu dianjurkan ya, dilaksanakan 2 rakaat berjamaah, dan setelah sholat tersebut imam membaca doa memohon hujan ya. Ada dulu tuh kejadian waktu di Riau pembakaran hutan, ingat nggak tahun berapa tuh, masih ada Gubernur Ahok tuh, itu berhari-hari tuh sampai asapnya ke Jakarta loh. Tahun berapa itu, 2018, 2014 sampai 2015 sampai 2010, masih lama ya, lama dulu tuh. Akhirnya apa? Karena datang pemadam, datang semuanya dari seluruh negeri, ternyata nggak padam. Nah, makanya masyarakat Riau sholat istiqo hingga Allah mendatangkan hujan, ditulah padam. Tuh, itu kisah nyata loh ya dulu. Nah, oke. Selanjutnya adalah sholat jenazah. Kenapa kita melaksanakan sholat jenazah? Kenapa? Ayo. Kau udah sholat, apa mau disolatkan? Orang bilang gitu kan. Nah, kenapa harus disolatkan? Siapa bisa jawab? Kenapa kita harus melaksanakan sholat jenazah? Ada? Kenapa kita harus melaksanakan sholat jenazah? Ayo dong. Gemes sibuk sama kalian nih. Nih di rumah kan, misalnya nih ada yang meninggal, atau di lingkungan masyarakat ada yang meninggal, terus tiba-tiba kita dihalu-halu di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Adam bin Pulan, misalnya gitu. Bapak jangan ada bapaknya kali ya, Bapak Pulan binti Pulan, misalnya gitu, jam sekian apa gitu kan, diumumkan. Kenapa kok bisa diumumkan harus sholat jenazah? Kenapa? Hah? Memohonkan ampunan atas jenazah di sholat jenazah. Enggak, bukan maksud ibu gini. Memohon ampunan betul, tapi tepatnya dalam hubungan masyarakat. Nah, itu kenapa? Nah. Baik, Syabil kayaknya punya jawaban. Kita tanyakan sama Syabil. Menurut Syabil apa, Bil? Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama muslim. Terus apa lagi? serta pemberian doa kepada umat muslim. Bentuk kepedulian terhadap muslim. Oke, bagus. Ada tambahan? Serta pemberian doa kepada umat muslim yang telah meninggal dengan berdoa agar beliau telah diampuni dosa-dosanya, terus Nah. dimaafkan. Bagus. Mendoakan Umat muslim yang telah meninggal. umat muslim yang sudah meninggal. Bagus, itu jawabannya betul. Jadi ada dua. Ya, Syabil. Tepuk tangan buat Syabil dan Fatima yang sudah memberikan jawaban. Oke. Ya, bagus ya. Baik. Kita lihat sholat jenazah ini dilakukan untuk jenazah muslim sebelum dimakamkan. Dan jangan salah, fardu ain, fardu kifayah beda. Kalau fardu ain, kewajiban dilakukan seluruh umat muslim, tidak ada terkecuali laki, perempuan, tua, muda, kecil, pokoknya harus dilaksanakan. Seperti misalnya menuntut ilmu, ya kan? Sholat dan lain-lain. Kalau fardu kifayah ini, misalnya dalam satu lingkungan atau RT RW keluarga kita meninggal, tapi yang melaksanakan sholatnya tetangga atau lingkungannya, maka gugurlah kewajiban orang muslim yang lain, termasuk yang tidak melaksanakan, yaitu di dalam rumahnya misalnya yang meninggal itu keluarganya yang tidak melaksanakan. Tidak apa-apa, tidak masalah ya, karena sudah gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Jadi hukum melaksanakan sholat jenazah fardu kifayah. Jangan lupa satu lagi, sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud, hanya berdiri 4
4 takbir. Kok 4 kali? Bukan 4 kali, 4 takbir. Jadi rakaat pertama nanti kita praktek ya minggu depan. Kita membaca Al-Fatihah. Rakaat kedua membaca salawat. Rakaat ketiga membaca doa untuk mayat. Rakaat keempat baru salam. Kalau doa untuk mayat, misalnya mayatnya laki-laki, kita membacanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya sampai selesai. Itu panjang. Ada yang membaca sampai segitu juga ada, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau hafalan harus penuh sampai azabannar. Ada nanti saya kasih, nanti harus hafal. Karena kita praktek nanti di masjid ya minggu depan ya. Nah, kalau jenazahnya perempuan, kita bacanya apa? Coba Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi ha itu melambangkan adalah seorang perempuan ya. Kalau lelaki hu ya. Nah, itu harus kamu pahami. Nah, untuk kalau kewajiban kita terhadap muslim yang sudah meninggal kan fardu kifayah. Fardu kifayah ada 4. Yang pertama, terhadap jenazah kita harus apa? Jenazah kita diapakan? Mayat diapakan? Sebelum disolatkan diapakan? Dimandikan, apalagi? Dikafankan. Disolatkan, apalagi? Dikuburkan. Itu fardu kifayah, kewajiban orang muslim terhadap muslim yang sedang meninggal itu. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan, ya kan? Nah, berapa helai kain kafan untuk laki-laki? 3 helai. Untuk perempuan 5 helai. Ya, kenapa Bu kok banyak perempuan 5 helai? Karena perempuan itu kan auratnya lebih banyak dan tertutup kan, itu loh auratnya itu. Jadi 5 helai untuk perempuan. Dan satu lagi, jangan lupa pakai kerudung dari sekarang. Itu mayat kalau udah mayat perempuan kalau udah meninggal dikerudungin. Iya loh, termasuk kerudung itu lapisannya juga kain kafan. Makanya jangan nunggu sampai meninggal kamu dikerudungin kayak kerudung dari sekarang. Paham? Tawa-tawa lagi nggak pakai kerudung ya, belajar pakai kerudung dari sekarang. Oke, kalau posisi imam ketika sholat jenazah itu arahnya itu misalnya ini jenazah berdirinya di kepala ya, ini leher nih antara kepala. Tapi kalau perempuan di tengah atau di pusar ya, kayak gitu. Paham? Ada yang ditanyakan nggak? Enggak, kok nggak? Oh, salah tanyanya. Ada pertanyaan tentang sholat jenazah, gerhana, istiqo? Harus tanya dong. Kan itu pengalaman pribadi kamu di rumah, di sekeliling kamu ada nggak sih orang melaksanakan hal tersebut? Bu, gimana Bu? Ada jenazah begini-begini, nggak apa-apa. Jadi kita tuh kan belajar PAI itu berdasarkan tema dan pengalaman sehari-hari. Sholat jenazah ada nggak di lingkungan? Ada. Gerhana istiqo ada kan? Kemarin kita belajar tentang apa amanah dan jujur. Ada nggak? Diri kamu lah dulu. Kemarin nyontek gak ujian? Masa? Apa iya? Ya, kalau jujur alhamdulillah, semoga nilai dari diri kamu sendiri berapapun dan apapun itu, ya. Oke, sudah paham? Kita sudah membahas ketiga tentang sholat ini, ya. Jadi sekarang ada beberapa tugas yang harus kalian laksanakan. Ini nggak ada yang nanya, benar nggak ada yang nanya? Udah paham semua? Udah pinter-pinter ya, kelas 8C ya? Kelas best apa? Best student. Kalau si Topik gimana bilangnya? Au gitu ya? Apa sih, gimana sih?
Gimana sih kalau dia ini? Oke. Jadi kalau tidak ada yang nanya, minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan praktek sholat jenazah, sholat gerhana dan sholat istiqomah mungkin di masjid ya. Dan hari ini tugasnya adalah setiap kelompok mencari, nggak butuh lama ya, 5 menit aja. Kamu lisan, nanti ke depan setiap kelompok mewakili salah satu mencari tentang sholat gerhana, pengertian, tata cara, kemudian hikmah yang terkandung di dalamnya, sama semuanya. Jadi untuk hari ini silakan kamu cari apa yang ibu tugaskan itu dan persiapkan sebentar lagi maju ke depan. Silakan. Ya silakan mengerjakan tugasnya sekarang. Ya nggak pakai lama, nggak pakai ngobrol, karena semuanya salah satunya harus maju ke depan untuk mempertanggungjawabkan diskusi kalian. Ya, coret-coretan aja dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada satu coretan yang lain ikutin. Ya, yang penting kerjasamanya. Kamu cari yang ini, aku yang ini ya, tinggal dicatat. Ini. Ayo, dia lama-lama 5 menit aja. Baik, anak-anak sekalian, kita kembali belajar. Setelah sekian menit kita mencari jawaban atas beberapa LKPD, tugas-tugas yang ibu berikan. Sekarang ibu mau salah satu perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Kelompok gerhana, kelompok istiqoroh, dan kelompok sholat jenazah. Kelompok 3 sepertinya sudah ada jawaban. Sabil dengan siapa yang mau maju ke depan? Fatimah. Ya, silakan maju ke depan. Silakan Sabil dengan Fatimah akan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari pengertian, tata cara, dan hikmah-hikmah dari sholat jenazah. Yang pertama, pengertian dari sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan seorang muslim kepada muslim yang telah berpulang terlebih dahulu. Yang kedua adalah tata cara melakukan sholat jenazah. Yang pertama, kita harus melakukan niat. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala man shalla alaihi al-amamu ma'muma faradan lillah ta'ala. Artinya adalah aku niat sholat atas jenazah, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ialah berdiri. Jika jenazah laki-laki, maka posisi berdirinya dilakukan sejajar dengan kepala jenazah. Sementara jika posisi jenazah perempuan, maka posisi berdiri berada di bagian tengah jenazah. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Jika jenazah perempuan, mengganti kata H dengan hu, dan jika jenazah laki-laki mengganti kata H dengan hu. Terus bacanya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu ketika pembacaan doa jenazah untuk jenazah laki-laki. Untuk jenazah perempuan adalah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Yang artinya adalah, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, dan maafkanlah dia. Lalu selanjutnya kita membaca doa saat takbir keempat, yaitu Allahumma tahrimna ajrahu wal tahrimna ba'dahu wa'ghfir lana wa lahu. Dan diakhiri dengan salam. Dan yang terakhir ada hikmah-hikmah dari sholat jenazah, yaitu pertama untuk bentuk kepedulian terhadap sesama, dan yang kedua untuk mendoakan seorang muslim yang berpulang ke rahmatullah. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 Sabil dan Fatimah yang mewakilinya. Kelompok berikutnya adalah kelompok
Satu atau dua? Dua, silakan. Diwakili oleh Ozil sama sendiri saja. Satu perempuan dong. Satu siapa lagi? Akila sama Ozil aja ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan membacakan pengertian dari sholat istiqo, tata cara melakukan sholat istiqo, dan hikmah dari sholat istiqo. Pengertian sholat istiqo, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya sunnah mukaat atau dianjurkan. Yang kedua, tata cara melakukan sholat istiqo. Pertama, setelah jamaah sampai di lapangan, imam sholat menyeru jamaah untuk memulai sholat seperti biasanya. Imam menyeru dengan bacaan as-sholatu jami'ah. Kedua, imam mengimani sholat 2 rakaat seperti biasanya, sesuai dengan rukun dan sunnah sholat pada umumnya. Yang ketiga, setelah sholat selesai dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah saat sholat istiqo disunahkan dimulai dengan bacaan istighfar, yakni 9 kali 7 kali pada khutbah kedua. Kemudian berdoa meminta hujan diturunkan. Hikmahnya menumbuhkan sikap tawakal, sabar, dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 1. Silakan maju untuk mewakili hasil diskusinya. Siapa? Zilan sama Karin, baik. Ayo silakan membaca atau menjelaskan tentang presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian sholat gerhana, tata cara pelaksanaan sholat gerhana, dan hikmah sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat 2 gerhana, yaitu sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Sholat yang dilakukan pada sholat gerhana matahari disebut sholat kusuf, sedangkan sholat yang dilakukan pada saat gerhana bulan disebut sholat kusuf. Hukum sholat gerhana sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Dan tata cara pelaksanaan sholat gerhana yaitu 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Membaca surat Al-Fatihah, 4. Ruku, 5. Berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah, 6. Ruku kedua, 7. Iktidal, 8. Sujud 2 kali, 9. Berdiri untuk rokaat kedua dengan tata cara yang sama pada rokaat pertama, 10. Diakhiri dengan salam, 11. Selesai. Disunahkan adanya seorang khatib yang membaca khutbah. Hikmah salat gerhana memperlihatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa menghindari musibah, kecelakaan yang tidak diinginkan. Sekian Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya ya udah memberikan hasil diskusinya setiap kelompok. Ya, jadi Ibu hanya ingin menegaskan bahwa sholat gerhana itu merupakan sholat yang dilaksanakan untuk menjunjung tanda kebesaran Allah. Sedangkan sholat istiqo adalah sebuah doa dan tawakal kita kepada Allah saat terjadi paceklik, kemarau, musim kering dan sebagainya ya. Dan ketiga, sholat jenazah merupakan sholat kepedulian terhadap sosial dan bagi sesama. Ya, jadi kesimpulan tersebut,
sudah ibu juga bacakan yang tadi ya, menegaskan dan juga sebuah kesimpulan. Nanti kamu buat sebuah refleksi pribadi di rumah ya, boleh nanti dikumpulkan minggu depan. Yaitu bagaimana perasaanmu ketika melaksanakan sholat jenazah meski hanya simulasi. Ini saya nanti begini, ini kan simulasi berarti kita ada praktek, sementara hari ini kita belum praktek ya. Nah, kamu melihat di sekitar kamu orang melaksanakan sholat jenazah, apa yang kamu rasakan? Kamu tulis di sebuah buku, nanti kamu kumpulkan ya. Dan hikmahnya apa yang kamu rasakan? Jadi pribadi itu nggak boleh sama kawan, pribadi kamu di buku aja. Hikmah yang kamu rasakan saat melaksanakan gerhana dan sholat istiqo ya. Nah, itu ada refleksi yang harus kamu kumpulkan nanti minggu depan. Kamu kasih di buku yang ibu tugaskan ya, ditulis di rumah ya. Paham? Oke semuanya ya, paham ya? Oke, ibu rasa hanya sekian yang ibu berikan tentang pelajaran sholat gerhana, sholat istiqo dan sholat jenazah untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita baca doa dulu kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita akhiri pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.